Ini pasar kita kemarin bergairah ya. Ya. Meski bursa global merah merona, tapi IHSG kuat bertahan di zona penguatan dan berhasil finish di zona hijau. Ya, dan sekarang kita akan lihat nih Mbak Dian ya, kira-kira sentimen apa nih yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar Nah, sebelum itu mulai dia. perdagangan hari ini. Kita lihat ini untuk yang pertama, ada Wall Street yang ambruk lagi begitu. Jadi kalau kita lihat ini memang kinerja Wall Street yang mengecewakan begitu ya, berpotensi untuk menular ke pasar keuangan Asia. Dan ini risiko penurunan dari inflasi tinggi ini semakin jelas terasa ya, bahwa indeks saham acuan Amerika Serikat mayoritas terbenam di zona merah. Kalau kita lihat juga indeks Dow Jones dan juga S&P 500 ini kompak ambles gitu, masing-masing 0,46% dan juga 0,3%. Sedangkan hanya Nasdaq yang berhasil selamat dengan apresiasi tipis 0,03%. Jadi kalau kita lihat nih gitu ya, ekonomi Amerika Serikat ini kini berada di ambang resesi. Jadi sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, apa yang terjadi di Amerika ini dapat menjangkiti negara lain. Dan soal inflasi, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ini dalam pertemuan negara di G20 di Bali menyampaikan bahwa inflasi di Amerika Serikat ini sudah sangat tinggi, dan ia juga menyampaikan bahwa dirinya mendukung begitu langkah yang diambil oleh The Fed untuk mengendalikan inflasi yang kian ganas begitu. Dan untuk selanjutnya ini ada sinyal depresiasi rupiah begitu. Jadi kalau kita bicara soal rupiah gitu ya, semakin tingginya risiko resesi Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, dan inflasi masih menjadi sentimen utama penggerak pasar dalam waktu dekat. Dan rupiah ini dinilai sangat mungkin tembus ke Rp15.000 per $1 Amerika Serikat. Dan jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya ke IHSG dan harga SBN ini akan negatif tentunya. Dan kita lihat ini untuk yang ketiga ada rilis neraca dagang gitu ya. Pada hari ini pelaku pasar akan menanti rilis neraca dagang. Konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia terhadap 12 ekonom memperkirakan bahwa neraca dagang Indonesia masih bisa surplus sekitar 1,45 hingga 4,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk bulan Juni. Dan surplus neraca dagang yang berlanjut diharapkan masih dapat menguatkan fundamental nilai tukar rupiah seiring dengan pasokan falas yang masih memadai. Jadi neraca dagang yang diramal masih akan surplus bulan Juni tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk kembali membuka keran terhadap ekspor CPO. Begitu Mbak Dian. Baik, ini berarti ada 3 ya, 1 dari global, 2 dari dalam negeri begitu ya. Kita tentunya berharap kalau dari informasi dari ekonom tadi dari Bank Mandiri bahwa kalaupun di Indonesia ada resesi itu tidak terlalu besar, kita berharapnya seperti itu. Karena yang kita takutkan adalah dampak dari inflasi yang tinggi di Amerika ke negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Ya, dan semoga inflasi di negara kita tetap bisa dikendalikan ya Mbak Dian. Betul sekali.